menangani berbagai permasalahan keamanan dalam negeri, yaitu menyiapkan sumber daya manusia Polri yang setiap pada masa mendatang. Perkembangan lingkungan strategik juga ikut mempengaruhi tugas-tugas Polri berupa kriminalitas berdimensi baru. Tantangan tugas dari aturan-aturan normatif kini cenderung beralih menjadi masalah patologi terhadap lingkungannya. Dimensi tantangan tugas Polri yang saya sebutkan di atas apabila dikaitkan dengan sosok Polri yang harus senantiasa siap menghadapi tantangan tersebut menjadi lahan garapan pengabdian seluruh personil jajaran Lemdiklat. Tugas Lemdiklat Polri merupakan bagian yang paling mendasar dari kebijaksanaan adalah penampilan perorangan yang diharapkan benar-benar mencerminkan postur Polri yang memiliki intian. Aktivitas ini merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan manajemen yang diharapkan oleh organisasi Polri. Berkaitan dengan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Lemdiklat Polri menempati posisi sentral dalam dan mengarahkan segenap pelaksana yang mengawal fungsi-fungsi pendidikan dan latihan. Disadari bahwa tugas yang diemban Lemdiklat cukup berat, utamanya bila dikaitkan dengan keterbatasan fasilitas, sarana prasarana maupun kemampuan teknis dan taktis kepolisian. Saya minta Jenderal segera mengadakan konsolidasi dan melakukan upaya-upaya pengembangan dengan mengambil hasil didiknya. Dihapuskannya Direktorat Pendidikan dalam tindih kewenangan antara Lemdiklat dan Direktorat Pendidikan. Kebijakan satu pintu dalam bidang pendidikan dan latihan Diklat untuk melaksanakan peran sentralnya. Pada kesempatan ini saya selaku pembina utama Bayangkari menyampaikan terima kasih dan Ibu S.A. Supardi, saya nantikan kerja keras dan pengabdiannya untuk memotivasi suami sehingga akan terwujud kiprah Bayangkari yang lebih baik. Mabes Polri diharapkan dukungan dan kerjasama yang baik dengan Lemdiklat Polri yang baru. Dukungan dan kerjasama tersebut akan sangat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas Lemdiklat sebagai Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Komandan. Tegak senja. Hadirin dimohon berdiri. Salam
Mohon mengambil tempat untuk menerima ucapan selamat. Upacara serah terima jabatan Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri telah dilaksanakan. Laporan selesai. Dari penampilan kesatuan. Apakah ini artinya Demdiklat Polri harus merevisi program pendidikan di Bukan, saya begini, ya. Kan dalam rangka meningkatkan Polri itu untuk apa? Dia sebagai pelayan, pengayom, pelindung tadi, ya, saya kan menerapkan 3 penampilan, ya, kebijaksanaan peningkatan 3 penampilan, perorangan, satuan, dan operasional. Dari 3 ini, itu yang paling sulit, ya, adalah penampilan perorangan. Ya karena dia menyangkut tingkah laku, kemudian mental segala macam daripada orang, keprofesionalismenya, segala kemampuannya segala macam. Sedangkan kalau satuan itu gampang aja, ya. Punya duit kita bisa bagus satuannya segala macam, sarana prasarana. Nah, kemudian juga operasional agak sulit juga ini, ya karena diimbangi dengan profesionalisme atau kemampuan daripada anggota tadi. Nah, jadi jelas Lemdiklat ini sebagai apa namanya figur atau yang memegang posisi sentral, ya, daripada untuk sebagai sumber apa namanya penghasil sumber daya manusia Polri yang kita harapkan tadi. Ya, jadi betul-betul sebagai yang itu untuk apa posisi sentralnya dalam rangka penampilan perorangan tadi untuk meningkatkan manusia-manusia Polri ini betul-betul tadi profesionalisme, kemampuan dan bisa untuk menuju kepada tadi pelayan, pengayom dan pelindung daripada masyarakat ini. Kemudian Pak, mengenai Polwan Pak, Iya, Pak. Kita lihat akhirnya ini Polwan diterjunkan langsung ke operasi. Apakah ada kebiasaan operasional baru untuk Polri. operasional Ya, Polwan? saya rasa semua sama saja itu, ya. Kebetulan saja kita seperti di Polda Metro itu melihat bahwa lebih efektif dan efisien, ya, dengan Polwan, misalnya ngerebek diskotik barangkali begitu kan. Nah, dipakai Polwan, itu tugasnya sama saja itu, laki-laki dan perempuan sama saja itu. Itu juga berarti kesempatan dia untuk ini karirnya sama. Oh ya, kan sudah ada kita di sini yang jadi Kapolsek Metro, Kapolres Metro ada. Nah, nanti kita lihat lagi perkembangan, nanti kalau bisa Kapolres mungkin, kita lihat nanti. Ada kemungkinan ke arah itu. Oh ya ada, dia punya hak sama. Makin dikembangkan untuk apa? Kemudian mengenai ungkapan Mabes Polri mengenai paspor haji itu Paspor. gimana? Dia sudah kemarin saya dilapori sudah ditangani oleh Mabes Polri, ditangkap ada 3 orang. Nah kita sedang dalam pemeriksaan, ya. Masih dalam. Modusnya bagaimana Pak? Ya dalam pemeriksaan. Nah, modusnya ya namanya malsu, ya, gimana, ya. Pemalsuan paspor. Kita masih dalam pemeriksaan, nanti kalau udah jelas nanti saya jelasin dah. Baru kemarin nggak salah, ya, baru kemarin. Lengkap. Tapi untuk lebih lengkapnya Pak Nur bisa. Oh boleh kalau dia mau. Kemudian terakhir satu lagi Pak mengenai kegiatan penerbangan Pak, akhir-akhir ini mulai banyak penerbangan dan tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh di top yang menjadi pelaku-pelakunya Pak ini. Apa ini satu tren sendiri Pak sekarang? Ya, enggak, saya rasa saya hanya apa namanya kita menerima laporan, ya, bahwa adanya kredit macet, dan kredit macet itu kan uang rakyat itu, ya, uang rakyat yang dia sudah pinjam harus dikembalikan. Nah kami Polri, ya, dalam rangka mengemban tugas, ya, tugas Polri lah, ya, ya itu tadi apa sebagai penyidik itu, ya, ingin apa namanya mencoba untuk juga mengembalikan lah, ya, mengembalikan daripada kredit macet ini kepada rakyat kembali lah gitu, ya, jangan dibawa lari oleh orang-orang yang semaunya aja itu. Terus kemudian kelihatannya pengusutannya sendiri agak cukup makan waktu Pak. Apakah ini karena menyangkut orang-orang di posisi yang Nggak makan waktu, jelas dong, nggak bisa sehari 2 hari itu. Ya tapi kita kan ada batas waktu penyidikan tuh, ya, untuk orang ini. Koordinasi, Pak, ya. Sudah jelas makan waktu itu, bukan karena ada backing atau bukan itu, ya. Karena memang prosedurnya demikian itu, ya, proses penyidikannya demikian itu. terima kasih Pak. Balik. Baik Pak.